Kamu ngapain main korek kan? Oh gini nih, teman aku tuh ada yang ulang tahun nih bentar lagi. Cuman dia tuh suka banget nih kolektor korek api. Tapi permasalahannya dia berada di Pulau Papua nih. Bisa nggak ya kira-kira Kak? Oh, emang korek bisa dikirim ya? Setahu aku korek itu nggak bisa dikirim loh lewat ekspedisi. Oh gitu. Ya udah kalau gitu kita belajar sama-sama terkait Boleh, barang boleh. dangerous good nih. Boleh, boleh. Oke. Yuk, kita belajar bareng-bareng. Abis ngopi udah relax nih. Jadi, halo Sobat Leo. Halo. Hari ini kita mau ngebahas nih beberapa materi tentang gigi. Hari ini saya Shiba. Di sini ada teman saya. Halo, saya Ervan. Yes, hari ini kita mau ngebahas apa aja sih yang disebut dengan DG. Terus DG itu ada kelas berapa aja, nanti akan dijelasin sama Mas Ervan. Nah, kita udah bahas nih tadi terkait korek api. Nah, kenapa korek api nggak bisa kita angkut? Karena dia termasuk barang-barang dangerous good nih. Nah, dangerous good ini terbagi menjadi 9 kelas. Dangerous good sendiri adalah barang-barang yang berbahaya jika diangkut menggunakan moda transportasi udara. Kemudian untuk kelas-kelas dan jenisnya kita akan bahas satu persatu. Mari kita cekidot. Nah, Sobat Leo, kita masuk ke klasifikasi yang pertama nih. Jadi dangerous good yang pertama itu ada namanya eksplosif atau meledak. Dar gitu. Jadi eksplosif itu adalah barang atau zat yang mudah terbakar dan meledak karena reaksi substansi dan partikel nih Kak. Nah contohnya ini ada dinamit, kemudian ada kembang api, kemudian ada senjata dan peluru. Gitu. Nah tadi itu adalah pengertian dan contoh-contoh dari dangerous good kelas 1. Ya? Iya. Nah Kak, kita masuk yang ke kelas 2 nih. Nah di kelas 2 itu ada dangerous good gases atau kita sebut gas. Nah tadi pertama kita ada bahas terkait korek api ya. Iya benar-benar. Nah korek api sendiri ini termasuk dangerous good kelas 2 nih Kak. Karena apa? Karena di dalamnya ini ada gasnya. Nah untuk pengertian dangerous good kelas 2 itu adalah gas ringan yang mudah terbakar. Oke, jadi salah satu contohnya ini ada korek api, kemudian ada juga tabung gas, ada tabung. Terus ada contoh apa lagi kan selain dua yang tadi? Cat semprot sih bisa. Oh, cat semprot ya? Iya, benar. Nah, jadi untuk kelas 2, itu tadi ya pengertian dan contoh-contohnya. Jadi kelas berikutnya itu ada kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 itu disebut dengan flammable liquid. Definisi flammable liquid adalah, jadi flammable liquid itu adalah cairan yang mudah terbakar. Aku punya contoh nih, cairan yang mudah terbakar itu apa aja? Yang pertama bensin, yang kedua alkohol, yang ketiga ada cat. Nah, tiga barang itu tuh kan yang nggak boleh dikirim karena dia mudah terbakar. Jadi kalau misalnya aku mau kirim bensin nggak bisa ya, bisa kebakar kan? Nggak boleh dong. Tapi kayak ada yang lebih parah lagi sih. Apa tuh? Ngeliat doi jalan sama si Oh yang my lainnya God. gitu, aduh sedih banget. Kayak kebakar haradang gitu rasanya. Gitu. Gimana coba? Ya udah ya, biar nggak panas kita lanjut aja ke kelas berikutnya. Oke, boleh. Siap. Nah, teman-teman, untuk dangerous good kelas 4 ini ada flammable solid. Nah, flammable solid ini apa? Adalah bahan padat yang mudah terbakar. Nah, contohnya itu ada potasium, kemudian ada fosfor, sama ada sodium. Oke. Berarti 3 itu contoh dari Bener. kelas 4 ya kan? Bener, Kak. Nah, untuk selanjutnya, tonton terus ya, jangan sampai bosan. Oke, kita masuk di kelas 5. Di kelas 5 ini ada apa sih? Kelas 5 ini oxidizing substance. Namanya ribet banget kan? Tapi artinya nggak ribet kok. Oxidizing substance itu adalah cairan kimia atau bahan kimia yang mudah terbakar. Contohnya, itu kayak pupuk amonium nitrat sama pupuk sodium nitrat. Jadi dua pupuk itu kan, itu masuk ke dalam kelas 5 yang disebut dengan oxidizing substance. Ya. Jadi kalau aku mau kirim pupuk yang tadi itu nggak bisa kayak berbahaya? Nggak bisa, itu berbahaya. Oke, berarti nggak bisa ya? Iya, kelas 5 itu aja. Kita lihat di kelas berikutnya. Masuk ke kelas 6. Di kelas 6 itu ada poisonous atau toxic. Kamu tau toxic apa? Nggak tahu nih maksudnya apa itu Kak? Jadi toxic itu adalah bahan yang menyebabkan racun yang bisa membahayakan manusia atau hewan-hewan yang ada di sekitar gitu. Nah, contoh dari si toxic ini adalah sampel darah. Jadi kenapa sih sampel darah itu disebut berbahaya? Karena kita nggak tahu nih di dalam sampel darahnya itu apakah ada virus yang bisa nularin orang atau ada bahaya-bahaya lain di dalamnya. Nah, itu penjelasan dan contoh dari DG kelas 6. Itu. Tapi
sabar teman-teman, kita masih ada 3 kelas lagi loh. Masih banyak ya? Oh iya pasti. Masih banyak ya 3 kelas lagi ya. Sabar-sabar ya. Radioaktif. Iya, nih jadi keasikan nyanyi nih Kak. Jadi di Dangerous Good kelas 7 itu ada radioaktif namanya Kak. Nah jadi ini pengertiannya itu adalah bahan radiasi yang dapat menyebabkan radiasi. Oh, gitu. jadi pantesan lo tadi nyanyi radioaktif. Iya, jadi keasikan kan radioaktif. gitu kan. Nah Oke. contohnya itu ada lestray sama uranium gitu. Nah guys, masih ada 2 kelas lagi ya. Tunggu nih. Nah teman-teman, sebelumnya nih, apa teman-teman itu pernah kayak ngalamin luka karena suatu benda ataupun cairan gitu, pernah nggak sih kira-kira? Alhamdulillah sih belum pernah sih Pan. Oke, belum pernah. Nah jadi di kelas 8 ini ada Dangerous Good korosif namanya. Oh, Gitu. Nah korosif sendiri ini apa? Jadi adalah bahan atau zat yang bisa menyebabkan benda melakukan atau korosif. Oh, Oke, contohnya itu ada asam klorida, asam sulfat, dan ada kaporit. Nah, gitu sih Kak. Jadi kaporit masuk ke contoh korosif ya? bener, Pan? jadi masuk ke kelas 8. Oke. Nah, itu tadi pengertian dan contoh dari Digi kelas 8. Kita masih ada 1 kelas lagi nih Ada Pan, 1 yang kelas belum lagi ya? dibahas. Oke. Jadi ada Digi kelas 9. Digi kelas 9 itu adalah miscellaneous dangerous good. Nah, miscellaneous dangerous good itu apa? Jadi miscellaneous dangerous good itu adalah barang-barang berbahaya yang benda-bendanya itu sebenarnya ada di sekeliling kita loh Pan. Sekeliling kita. Oke. Menurut kamu apa? Yang ada di sekeliling kita? Kopi mungkin atau handphone saya bisa. Nah, yang benar handphonenya. Jadi handphone itu kenapa disebut berbahaya? Karena handphone itu di dalamnya ada baterai Pan. Ada baterainya. Gitu. Nah, si baterai ini yang menyebabkan dapat menimbulkan bahaya kalau misalnya di luar kapasitas gitu. Oke. Terus ada lagi nggak contohnya Kak selain Ada. handphone? Contohnya laptop. Oke, Nah, laptop kayak laptop ya. ini yang biasa kita pakai kan kalau di kantor. Benar. Nah, si laptop ini itu mengandung baterai juga tuh di dalamnya, sama bahayanya sama baterai handphone. Baterai handphone. Gitu. Nah, jadi untuk kelas 9 ini barang-barangnya lebih ke arah yang ada di sekeliling kita aja nih Berarti yang ada guys, di sekeliling gitu. kita ya. Yang mengandung baterai dan mengandung magnet. Itu aja dari kelas 9. Nah, guys, pada part ini udah kita jelasin nih semua dari awal Dangerous Good itu apa, terus kelas-kelas di dalamnya ada apa aja. Nah, materi ini kita ambil berdasarkan dari IATA. Jadi kita nggak ambil dari sembarang sumber ya guys. Ini sudah ada di sumber yang terpercaya. Oke, pada dasarnya juga untuk barang-barang Dangerous Good tersebut yang tadi dijelasin itu bisa kita angkut nih menggunakan moda transportasi udara. Akan tetapi harus mengikuti regulasi yang berlaku dari IATA tadi Kak. Betul. Nah, untuk cara handlingnya, kemudian cara packaging, labeling, dan lain sebagainya tetap tercantum dalam regulasi IATA. Nah, pasti penasaran kan untuk barang-barang Dangerous Good apa saja yang bisa diangkut Line Parcel? Nantikan episode berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe dan follow akun IG-nya Line Parcel ya guys. Terus jangan lupa juga follow akun IG kita berdua. Yang ada di bawah ya. Thank you, dadah. Thank you.